Ikhtiar politik khusus bagi partai dan koalisi partai saat ini belum sepenuhnya pakem alias mengikat. Hampir dipastikno jika waktu mereka untuk menentukan pasangan calon presiden ambek wakilnya akan menemukan jalan panjang dan rumit. Oke Rek, berbagai drama politik nasional sedang terjadi dan merajalela. Ya maklum aja lah Rek, kontestasi politik nasional saat ini sedang berada di siklus mendekati kontestasi Pileg mbek Pilpres 2024. Dua agenda politik itu akan menjadi ladang eksploitasi dan eksplorasi oleh berbagai pihak sing berkepentingan. Mereka siap berperan dalam eskalasi sebagai aktor individu maupun kegiatan bersama atau kolaborasi. Jika dipadatkan substansi politik yang sedang bergulir saat ini, ono beberapa isu strategis nasional yang selalu memicu timbulnya berbagai dampak tarik ulur kepentingan berbagai pihak. Pertama, isu koalisi partai untuk menghadapi pemilu 2024. Koalisi parpol diperlukan sebagai syarat utama untuk mengajukan proses atau tahapan pencapresan. Karena di Undang-Undang Pemilu itu disebutkan jika syarat pengajuan capres dan cawapres, partai atau koalisi partai harus memenuhi presidential threshold 20%. Nah, berikutnya isu yang akan berputar kencang banget berbarengan proses koalisi partai adalah proses pencalonan presiden mbek wakilnya. Ikhtiar politik khusus bagi partai dan koalisi partai saat ini belum sepenuhnya pakem alias mengikat. Meskipun beberapa partai atau koalisi partai sudah memenuhi syarat, namun tindakan dan proses politik pencapresan dinilai sangat lamban mbek berliku. Hampir dipastikno jika waktu mereka untuk menentukan pasangan calon presiden ambek wakilnya akan menemukan jalan panjang dan rumit. Berbagai isu ambek persoalan untuk memasuki dan sepakat dalam meja negosiasi masih memasuki fase penyesuaian ideologi dan kepentingan serta waktu yang tepat untuk membuat keputusan. Dan hingga kini hanya koalisi perubahan yang sudah final menentukan siapa yang akan duduk sebagai calon presiden. Ya kita tahu semua lah capresnya adalah Anies Baswedan. Namun belum ada kesepakatan siapa yang akan jadi calon wakil presidennya. Ya setidaknya masih banyaklah poros koalisi atau partai yang sudah memenuhi syarat pencalonan presiden dan wakilnya. Yang pertama adalah poros PDIP, di mana partai ini tanpa melakukan koalisi partai pun sudah bisa menentukan capres dan cawapresnya. Poros yang kedua adalah Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang beranggotakan 3 partai, yakni yang pertama P3, Golkar, dan PAN. Dan poros terakhir adalah Koalisi Kebangsaan yang beranggotakan 2 partai, yakni Gerindra dan PKB. Nah, kemarin iku Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, mengumpulkan ketua partai pendukung pemerintahan Presiden Jokowi minus Partai Nasdem ya yang memang sudah berkoalisi dengan 2 partai oposisi dan PDIP juga tidak hadir. Ya, gebrakan politik yang dilakukan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ini menuai banyak pujian dan harapan positif bagi terlaksananya gagasan penyatuan parpol dalam sebuah holding koalisi partai. Mungkin akan menjadi trigger khusus bagi partai yang nggak diundang dalam kegiatan Zulkifli Hasan dan 5 ketum parpol ini. Manuver Zulkifli Hasan bisa menjadi isu politik yang akan menghasilkan kesepakatan politik makro terkait peta kekuatan koalisi partai dan isu pencapresannya.
Kita jadi bisa menyimpulkan dong, Rek, analisa akrobatik politik yang dilakukan di kantor DPP PAN Jakarta Minggu 2 April kemarin. Nah, dalam acara kumpul bersama 5 elit partai yang dihadiri juga oleh Bapak Presiden RI Joko Widodo, dan tentunya kehadiran Presiden menjadi magnet politik yang penting yang akan memicu daya tarik terhadap isu politik nasional. Yang pertama, Pak Zulkifli Hasan telah berhasil dalam melakukan lobby-lobby politik kelas wahid. Ketumpan ini berhasil memadukan kepentingan 5 partai dan ketua partai, juga melakukan kolaboratif dengan kepentingan eksekutif. Gak gampang loh, Rek, mengolaborasi 2 tema politik besar dalam satu paket kepentingan. Nah, dan yang kedua, Pak Zulkifli Hasan ingin menunjukkan kehebatannya sebagai leading aktor politik yang berani menyatakan gagasan dan ide berkaitan bagaimana berbahasa dan bernegara yang baik, dengan lebih mendahulukan kepentingan dan faktor yang bersifat lebih besar untuk menjadi Indonesia maju. Dan terbukti, Rek, Pak Zulkifli Hasan ini sangat-sangat aktif dan mengambil porsi maksimal melakukan terobosan politik dengan membuat berbagai skenario, juga rancang bangun politik khusus. Ide koalisi besar yang dibicarakan dalam pertemuan di kantor DPP PAN itu menjadi salah satu perwujudan politik kebangsaan. Parpol berbicara dan bekerjasama untuk mengatasi dan juga membetulkan solusi terbaik, memilih dan membuat keputusan kebangsaan. Dan yang ketiga, Pak Zulkifli Hasan berhasil membuat aliansi strategis yang menggabungkan kepentingan pemerintah dan parlemen. Sebagai ketua umum partai dan juga pembantu presiden, serta sebagai Menteri Perdagangan RI, Pak Zulkifli Hasan iki berhasil membangun harmonisasi hubungan kerja yang benar-benar produktif. Bukan hanya sekedar menjilat dan menyebabkan atasan dan bawahan, tetapi Zulkifli Hasan berhasil menjadikan Jokowi sebagai partner kerja serta mentor politik yang saling mengisi.